Bulan Oktober akan jadi bulan yang sangat krusial bagi Indonesia. Sebab bagaimanapun jika berhasil mengambil setidaknya 4 poin dari 2 laga, maka peluang Indonesia untuk setidaknya mengamankan posisi 3 atau 4 jadi lebih terjaga. Namun semuanya juga tahu kalau pastinya hal itu tidak gampang dilakukan. Apalagi baik Bahrain maupun Cina sama-sama habis terluka karena kalah. Khusus Bahrain, pelatih mereka Dragan Talajik melontarkan pernyataan yang terkesan menyindir kiprah timnas Indonesia jelang pertemuan kedua tim. Dragan Talajik dengan percaya diri menyoroti pencapaian timnas Bahrain yang dinilainya lebih baik daripada skuad Garuda. Kami punya sejarah yang lebih baik dari mereka. Pernyataan ini merujuk pada rekam jejak Bahrain yang pernah beberapa kali lolos ke babak playoff kualifikasi Piala Dunia, sementara Indonesia belum pernah sekalipun mencicipi putaran final Piala Dunia. Sinyalemen Talajik tersebut seolah menjadi sayuar menjelang laga krusial pada matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober, di mana kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain faktor teknis, laga ini juga diwarnai dengan dimensi non-teknis yang cukup menarik. Pernyataan Talajik yang terkesan meremehkan timnas Indonesia tentu saja membakar semangat para pemain Garuda untuk memberikan pembuktian di lapangan nanti. Dukungan penuh dari para supporter Indonesia juga diharapkan mampu mendongkrak mental dari para pemain skuad Garuda. Sementara itu, tak hanya angkuh soal jumlah keikutsertaannya di babak playoff kualifikasi, Dragan Talajik juga menyetil timnas Indonesia sebagai tim yang tidak lebih baik dari Bahrain terkait hasil 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia yang ditangani Sintayong meraih 2 poin dari hasil 2 kali seri lawan Arab Saudi dan Australia. Sementara Bahrain memang kalah telak 5-0 dari Jepang, tapi sebelumnya Bahrain bisa menang atas tuan rumah Australia dengan skor 1-0. Hasil ini pun membuat Bahrain meraih nilai 3. Inilah yang membuat pelatih Bahrain mengklaim bahwa timnasnya lebih baik dari Indonesia. Dragan Talajik pun menyatakan bergelora bahwa Bahrain akan terus berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk laga terdekat lawan timnas Indonesia. Meski disentil pelatih Bahrain, sejatinya timnas Indonesia patut membusungkan dada atas hasil 2 kali seri lawan Arab Saudi dan Australia. Pasalnya di grup C ini Indonesia adalah tim dengan peringkat FIFA paling bawah, yaitu di posisi ke-129 di versi terbaru. Saat ini pun kekuatan Garuda yang telah berubah tentunya akan dicoba untuk membungkam ujaran remeh dari pelatih Bahrain tersebut. Kehadiran Mesilgas dan Eliano Reinders dinilai akan membantu menambah kedalaman skuad dan membuat Dragan Talajik kebingungan untuk menganalisis kekuatan Garuda. Di satu sisi, pelatih Bahrain itu mengaku heran dengan cara kerja dari PSSI yang ibarat tiap bulan kok bisa menambah pemain diaspora yang secara kualitas bisa dikatakan udah benar-benar oke untuk ukuran level Asia. Ya, mengetahui sikonnya ada Dragan Talajik, kabarnya tetap merasa sampai sekarang belum menemukan sesuatu yang istimewa buat dianalisis. Maksudnya adalah ia diketahui masih belum mengerti karena komposisi timnas Indonesia selalu berubah-ubah. Bila melihat dari 2 laga pertama, Indonesia hanya ketambahan Marten Pas sebagai pemain baru dan itu pun sudah bisa membuat perubahan nyata. Nah, di Oktober nanti, masuknya Mesilgas dan Eliano Reinders akan membuat komposisi pemain berubah lagi khususnya di posisi belakang. Selain itu, meski timnas Indonesia menjadi negara dengan ranking FIFA terendah di grup C, Talajik menilai jika anak asuh Sintayong tetap menjadi salah satu dari 18 tim terbaik di Asia. Ditambah lagi, skuad timnas Indonesia kini berada di urutan keempat jika dilihat berdasarkan harga pasar para pemainnya. Di peringkat 1 sudah jelas ada Jepang dengan nilai pasar keseluruhan skuadnya ada di angka 5,1 triliun rupiah. Lalu ada Australia dengan total nilai pasar para pemainnya di angka 685 miliar rupiah dan Arab Saudi dengan total 545 miliar rupiah. Sementara anak asuh Sintayong sendiri memiliki nilai pasar di angka 274 miliar rupiah di atas Cina di angka 220 miliar rupiah. Dan terakhir ada Bahrain dengan nilai pasar sebesar 162 miliar rupiah.
Terlepas dari itu, Sintayong sejatinya telah memanggil 4 pemain baru timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina di bulan ini. Mereka ialah Mitch Hilgers, Eliano Reinders, Malik Rizaldi, dan Jordi Amat. Baru saja mengambil sumpah WNI pada Senin lalu, dengan disertakannya nama Mitch Hilgers dan Eliano Reinders, otomatis proses pemindahan federasi dua nama ini pun telah selesai. Sementara itu untuk Malik Rizaldi, pemain Persebaya Surabaya ini tampil oke dalam 1 bulan terakhir. Dalam 4 laga Liga 1 musim ini, ex-pemain Madura United itu sukses mengemas sebanyak 2 gol. Pencapaian ini yang membuat Malik Rizaldi berhasil menyingkirkan Ramadan Sananta sehingga tak dipanggil untuk FIFA Matchday Oktober ini. Sedangkan pemain senior Jordi Amat yang setelah absen pada September lalu karena cedera akhirnya siap melakukan comeback. Diketahui Sintayong bahkan menyaksikan langsung laga klub Jordi Amat Johor Darul Takzim melawan Shanghai Shenhua di lanjutan AFC Champions League Elite musim ini pada Selasa 2 Oktober kemarin. Menariknya, usai menyadari kekuatan calon lawannya semakin bertambah, pelatih timnas Bahrain Dragan Talajik langsung bergerak cepat. Tak tanggung-tanggung, para pemain Bahrain langsung digenjot latihan perdana pada Senin 30 September waktu setempat. Padahal tim-tim lain termasuk timnas Indonesia belum mengumpulkan para pemainnya. Skuad asuhan Sintayong sendiri direncanakan baru menggelar latihan pada 5 Oktober mendatang. Tak sekadar latihan biasa, Bahrain juga mulai menerapkan latihan taktis sebagai persiapan serius menghadapi timnas Indonesia. Adapun Dragan Talajik sendiri memanggil 29 pemain terbaiknya termasuk Ali Madan, Komel Al-Aswad, Mahdi Al-Humaidan dalam latihan tersebut. Nampaknya Talajik ketar-ketir melihat komposisi skuad Garuda yang semakin kuat.